Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Sabita Imtiaza dengan NIM 24205253 Pada hari ini saya akan membahas mengenai ekologi hewan. Pada pembahasan kali ini akan terbagi menjadi pendahuluan, faktor-faktor ekologi dan adaptasi hewan, peran hewan dalam ekosistem, interaksi hewan dengan lingkungan, ancaman dan konservasi, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Ekologi hewan sendiri adalah cabang ilmu ekologi yang mempelajari hubungan antara hewan dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik seperti suhu, kelembapan, tanah, dan cahaya, maupun lingkungan biotik seperti interaksi dengan organisme lain, termasuk manusia. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana hewan beradaptasi, bertahan hidup, dan berkontribusi pada ekosistem tempat mereka hidup. Pentingnya studi ekologi hewan, yang pertama yaitu untuk mendukung upaya konservasi dengan melihat peran hewan dalam rantai makanan. Yang kedua, membantu menjaga keseimbangan ekosistem yang penting bagi kehidupan di bumi. Dan yang terakhir untuk memahami dampak perubahan lingkungan pada populasi hewan. Faktor-faktor ekologi dan adaptasi hewan terbagi menjadi faktor abiotik dan faktor biotik. Interaksi dengan faktor abiotik seperti suhu, air, cahaya, dan habitat, serta untuk interaksi dengan faktor biotik yaitu seperti predatasi, kompetisi, simbiosis, dan herbivori. Interaksi dengan faktor abiotik seperti suhu, contohnya yaitu hewan beradaptasi dengan suhu lingkungan seperti beruang kutub yang memiliki bulu tebal untuk bertahan di suhu dingin. Kemudian air, hewan di lingkungan kering seperti unta mampu menyimpan air untuk bertahan untuk tinggal di gurun. Selanjutnya, seperti interaksi dengan faktor biotik, predasi, predator seperti singa berburu mangsa untuk mendapatkan energi. Mangsa sering mengembangkan strategi perlindungan seperti kamuflase pada serangga. Hewan juga berkompetisi seperti bersaing untuk mendapatkan sumber daya terbatas seperti makanan, air, atau tempat tinggal. Selanjutnya, faktor-faktor hewan ekologi dan adaptasi hewan seperti adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi perilaku. Adaptasi morfologi seperti burung elang, yaitu paruh dan kaki elang. Adaptasi fisiologi seperti hewan unta dan hewan beruang. Unta mampu bertahan di gurun, tandus, dan beruang bertahan hidup di musim dingin. Adaptasi perilaku seperti ikan paus dan bunglon, yaitu ikan paus melompat ke permukaan air untuk bernafas dan bunglon berubah warna untuk kamuflase untuk bertahan hidup. Ini adalah contoh-contoh dari adaptasi. Selanjutnya, peran hewan dalam ekosistem. Yang pertama, peran hewan dalam ekosistem sebagai konsumen. Sebagai konsumen terbagi menjadi konsumen primer dan konsumen sekunder. Konsumen primer, hewan herbivora yang memakan tumbuhan dan mengubah energi matahari yang tersimpan dalam tumbuhan menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen lain. Contohnya yaitu sapi dan kelinci. Konsumen sekunder, hewan karnivora dan omnivora yang memakan hewan lain, contohnya singa sebagai konsumen tersier dan burung elang sebagai konsumen sekunder. Selanjutnya, sebagai pengurai, beberapa hewan seperti cacing tanah dan serangga pemakan bangkai membantu menguraikan bahan organik, mengembalikan nutrisi ke tanah, dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, sebagai polinator dan penyebar biji, seperti hewan seperti lebah, kupu-kupu, kelelawar, dan burung membantu penyerbukan tanaman. Yang penting untuk produksi buah dan regenerasi tanaman. Contoh selanjutnya, mamalia seperti kera dan burung menyebarkan biji melalui kotoran mereka setelah memakan buah. Sebagai pengontrol populasi, contohnya predator membantu mengendalikan populasi mangsa sehingga mencegah ledakan populasi yang dapat merusak ekosistem, seperti burung hantu yang mengontrol populasi tikus. Peran yang selanjutnya yaitu menyediakan habitat. Hewan seperti terumbu karang menciptakan habitat bagi berbagai spesies laut. Beberapa hewan seperti berang-berang membangun sarang atau bendungan yang menjadi tempat tinggal bagi spesies lain.
mengubah landscape seperti hewan seperti gajah, membantu membuka kanopi hutan, menciptakan ruang bagi tanaman yang membutuhkan sinar matahari. Kegiatan yang menggali tanah oleh tikus tanah atau armadillo membantu aerasi tanah. Selanjutnya, peran sebagai indikator kesehatan ekosistem, kehadiran atau ketiadaan spesies tertentu dapat menunjukkan kondisi ekosistem. Contohnya, katak sebagai indikator kualitas air. Peran hewan dalam ekosistem yaitu mendukung siklus nutrisi. Hewan yang makan dan mengeluarkan kotoran membantu mendistribusikan nutrisi di dalam ekosistem, mendukung pertumbuhan tanaman dan organisme lain. Adapun pentingnya peran hewan yang pertama untuk membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan. Yang kedua, mendukung keberlanjutan rantai makanan dan jejaring kehidupan. Yang ketiga, menyediakan jasa ekosistem yang berkontribusi pada kehidupan manusia seperti polinasi, pengendalian hama, dan pemulihan tanah. Interaksi hewan dengan lingkungan. Interaksi yang pertama, interaksi dengan faktor biotik. Contohnya, singa memangsa rusa untuk mendapatkan energi. Yang kedua, interaksi dengan faktor abiotik beruang kutub berbulu tebal untuk bertahan hidup di suhu yang dingin. Yang ketiga, interaksi dalam jejaring atau rantai makanan. Hewan memainkan peran sebagai konsumen untuk menjaga populasi. Dan yang keempat, interaksi dalam siklus ekosistem. Hewan bisa berperan sebagai pemangsa dan dimangsa dalam siklus ekosistem sebagai sumber energi. Adapun ancaman dan konservasi. Ancaman terhadap populasi hewan seperti perburuan habitat, yaitu deforestasi dan kerusakan habitat alami, penebangan hutan dan konversi lahan untuk pertanian atau pembangunan menyebabkan hilangnya habitat alami dan banyak spesies. Hewan yang bergantung pada hutan untuk tempat tinggal, makanan, dan perlindungan menjadi terancam punah. Contohnya, penebangan hutan tropis yang mengancam spesies seperti orang hutan dan harimau Sumatera yang kehilangan habitatnya. Yang kedua, fragmentasi habitat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pemukiman menyebabkan terjadinya pemisahan habitat alami menjadi bagian-bagian yang terisolasi. Hal ini membatasi pergerakan hewan dan mengurangi akses mereka ke sumber daya penting seperti makanan dan pasangan. Contoh, fragmentasi hutan di kawasan Amazon yang menghambat pergerakan dan perburuan oleh jaguar dan habitat lainnya. Ancaman lainnya, perburuan seperti perburuan liar dan perdagangan satwa, perburuan untuk olahraga, overfishing atau penangkapan ikan berlebihan. Ancaman lainnya, perubahan iklim seperti pemanasan global, perubahan pola cuaca, dan perubahan habitat laut. Kenaikan suhu global akibat perubahan iklim mempengaruhi habitat alami hewan, terutama yang bergantung pada iklim untuk bertahan hidup. Konservasi, upaya untuk mengatasi ancaman yang pertama, konservasi dan perlindungan habitat melalui pembentukan taman nasional, cagar alam, dan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih baik. Penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, meningkatkan penegakan hukum dan kerjasama internasional untuk melindungi spesies yang terancam punah, pengurangan emisi karbon dan mitigasi perubahan iklim, upaya global untuk mengurangi pemanasan global dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan. Kesimpulan, ekologi hewan adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hewan dengan lingkungan abiotik atau fisik dan biotik, organisme lain, dan serta peran hewan dalam ekosistem. Interaksi ini sangat penting untuk memahami bagaimana hewan bertahan hidup, berkembang biak, dan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Interaksi hewan dengan lingkungan dan spesies lainnya sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka serta keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan menjaga habitat alami, mengurangi perburuan ilegal, serta menghadapi tantangan perubahan iklim untuk mendukung kelestarian biodiversitas dan ekosistem yang sehat. Secara keseluruhan, ekologi hewan tidak hanya membantu kita memahami dinamika kehidupan hewan, tetapi juga memberi kita wawasan untuk melindungi bumi dan semua spesies yang ada di dalamnya.
Adapun dampak ancaman terhadap populasi hewan yaitu penurunan populasi, penurunan keanekaragaman hayati, dan kepunahan. Upaya untuk mengatasi ancaman tersebut bisa melalui dengan konservasi dan perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, serta pengurangan emisi karbon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.